Oke, selamat malam teman-teman. Ini pada episode kali ini saya akan memberikan tips pembuatan filter yang efektif tapi tidak begitu menguras dompet. Kita ambil dari bahan-bahan bekas di sekitar kita, terus kemudian kita rakit menjadi sebuah filter yang efektif. Pokoknya ini jos. Tahu istilah jos ya? Jos itu adalah luar biasa. Nah, langsung saja bahan-bahannya. Nanti kita butuh tempat wadah. Ini juga dari toples ini. Yang video dahulu itu saya pernah membuat video tentang pembuatan filter kanister ya. Untuk kali ini bukan kanister ini, tapi sama-sama menggunakan toples. Semuanya ini yang saya pakai itu adalah toples bekas biskuit ya. Ini bekas biskuit. Terus kemudian saya lubangin ini. Mohon maaf ini yang ini sudah saya lubangin terlebih dahulu, nggak masuk video ya, nggak apa-apa kan. Nah, ini saya pakai keran itu buat aqua, itu keran apa namanya ya, keran yang ada aqua itu kan ada silnya nih, karet. Nah, ini kita pakai itu karena ada silnya. Sil itu nanti bisa berfungsi sebagai apa ya, biar cepat itulah, biar apa, rekatnya itu lebih rapat kalau pakai sil karet. Nah, kita pakai ini biar rapat ini. Terus bagian kerannya itu kita potong. Nah, ini kita potong. Jadi ini tadinya di sini ada keran, terus kita potong, kita buang, cuman ambil lubangnya doang. Terus ini deret sama ininya dipasang di sini, paham ya? Ininya dilubangin. Ya tadinya mau bikin dua, cuman saya satu kayaknya sudah cukup ini, karena nanti power head yang saya pakai itu cuma power head kecil, dan ini juga nantinya mau diterapin di akuarium kecil ya. Jadi nggak apa-apa pakai lubang satu, nanti cukup. Kalau pakai yang besar kita buat dua. Kenapa? Kalau kita pakai satu, sedangkan output dari power head itu lebih besar, nanti airnya akan tumpah. Nah, sistemnya nanti airnya itu kan keluar dari power head itu langsung diturunkan ke bawah, dan ada tekanan dari bawah, nanti air akan ke atas, terus melalui media filternya akan kita masukkan ke dalam toples ini. Terus media filternya apa saja? Media filter yang pertama kita pakai ini kapas Dacron ya, kapas filter yang berwarna putih ini. Ini sangat efektif untuk menyaring kotoran-kotoran fisik ya, berupa kotoran ikan, terus apa, sisa-sisa daun di aquascape gitu, biasanya kan ada sisa-sisa daun. Nah, itu biasanya tersaring di sini. Nah, ini akan menjadi media filter pertama setelah power head. Jadi air keluar dari power head nanti akan melewati filter ini. Terus media filter yang kedua saya akan memakai Tara. Ini adalah pasir malang yang sudah kecampur sama pasir silika putih. Apa harus dicampur? Enggak, ini saya pakai bekas setup aquascape ya, karena lama nggak kejual, akhirnya udah dibongkar aja. Saya ambil pasirnya. Ini bagus nggak? Bagus. Ini bagus. Ini nanti menjadi andalan para pemain aquascape yang memakai filter under gravel. Under gravel itu kan filternya di bawah, terus media filternya itu pakai substrat itu ya, pakai substrat itu. Nah, salah satu substrat yang efektif buat media filter sistem under gravel itu pakai ini, pasir malang. Udah, kita lanjut aja ya. Ini juga nanti sistemnya sama seperti sistem filtrasi under gravel, cuman under gravel berada di luar tank. Nah, makanya saya pakai tatakan under gravel juga. Nih, tatakan under gravel ini nanti akan saya pakai sama sepatunya ya. Ini sepatu under gravel, kita pasang. Oke, kita pasang begini, sudah bisa dipahami ya. Ini nanti kita masukkan di dasar toples tuh, dari dasar toples gini, lihat ya. Terus ke atas nanti kita pakai pipa putih tuh, pipa putih terserah, yang penting ukurannya pas ya sama sepatu under gravelnya itu. Kita ambil dulu, kita pasang ya begini skupnya. Sekiranya nanti tingginya itu enggak terlalu ketinggian dari bagian atas dari toplesnya ya. Oke, kita pasang. Tapi sebelum dipasang kita beri, karena tadi kan saya udah bilang media filter yang pertama kali dilewati itu adalah busa Dacron. Kita lubang
busa dakron untuk masukkan ke sepatu under gravelnya ya. Kita gunakan gunting untuk melubangi. Kok dicubles ya? Orangnya satu tapi ngomongnya bolak-balik nggak jelas ya. Nggak apa-apa. Ini kita lubangin. Ini sengaja nggak dilubangin bulat, karena kalau kita lubangin bulat kadang-kadang kalau lubangnya terlalu besar itu malah justru media filternya itu akan turun ke bawah, akhirnya malah bocor ya kan, kena masuk ke ruang dimana di situ tidak boleh ada media filter. Kita lubangin gini aja, kita sobek. Nah ini malah nanti kencang. Tuh, kita masukkan. Tuh. Kita masukkan. Sini bisa kita tekan. Agak pakai otot ini. Nah, nih kalau gini malah bisa kenceng. Kalau kita lubangin dulu itu kadang-kadang lubangnya kebesaran malah ininya nggak bisa rapat. Nah, sedangkan ini kalau udah bolong nggak rapat itu ya kurang efektif, nantinya kurang maksimal lah ya, kurang maksimal. Oke, kita masukkan ke dalam toples yang sudah kita siapkan. Nanti misalkan toples itu yang enak ya, jadi ini nanti boleh pakai toples yang nggak yang nggak kotak begini. Yang penting yang tatakannya itu masuk lah. Atau nanti tatakannya pakai DIY juga boleh lah, pakai tatakan apa semacam tutup toples ini. Nah ginian juga boleh, ini sebagai tatakan ya, ini juga boleh sebagai ganti nanti. Contoh kalau nggak ada tatakan under gravel seperti ini, bolehlah pakai tatakan ginian. Ini tutup toples ya, saya lubangin pakai solder, ini dipakai gini juga bisa. Dipakai gini terus kemudian dilem, itu bisa nanti pakainya pakai toples yang bulat ya, pakai toples yang bulat itu juga bisa. Nanti dimasukkan seret, terus media filter kita masukkan. Oke, tapi kali ini saya pakai ini ya. Oke, lanjutin, kita pasang. Nah, jadinya begini ya, sudah bisa dilihat ya, disaksikan para pemirsa yang budiman, dermawan, yang suka nge-subscribe channel saya. Oke, kita masukkan. Kelihatan tuh masuk. Jadi nanti air itu akan dimasukin dari sini terus ke bawah turun melewati media filter pertama, yaitu busa dakron. Terus perlu tebal apa enggak ya, jangan jelas. Media filter semakin tebal, semakin banyak melewati media filter, itu akan semakin efektif. Jadi kita tambah boleh. Ini saya punya bekas dakron yang sudah nggak kepake ini ya, ditambahin ke dalam aja nggak apa-apa, biar tambah tebel. Secukupnya, tapi jangan sampai atas. Nanti kan yang atas pakai itu pasir malang. Oke, kalau sudah cukup kita masukkan pasir malang, tapi nanti takut masuk ke pipa. Kita tutup dulu pipanya ya, kita tutup dulu. Pakai apa ya nutupnya ya, pakai apa ya, waduh nggak punya tutup nih. Oke lah, pakai dakron ini aja dulu. Oke, pakai dakron kita tutup. Maklum ini kan memang kita buat apa adanya dengan barang-barang di sekitar kita, jadi nggak memakai barang-barang yang berharga ya. Ini yang ramah buat aquascaper atau pemain-pemain kopok-kopok akuarium yang dengan budget minimal nih. Oke, langsung saja kita masukkan pasirnya. Ups, sumpah. Jadi sebenarnya kalau pasirnya cuma pasir malang itu akan lebih bagus. Cuman kebetulan saya punya sisa ini, pasir silika dan pasir malang yang sudah tercampur. Kita pakainya aja nggak apa-apa. Ini juga nanti bening, saya berani jamin ini. Oke, kita ratakan dulu. Pasir ini nanti tidak boleh tingginya itu sampai ke lubang outputnya, sampai sini. Nanti kalau sampai ke sini kan pasirnya juga nanti terbawa arus keluar. Nah,
menurut saya filtrasi yang baik itu adalah filter yang air itu berjalan dari bawah ke atas, bukan airnya turun dari atas ke bawah. Kenapa saya anggap itu lebih efektif? Karena kalau air itu turun dari bawah, itu dia akan melewati media filter dari bawah ke atas itu secara merata. Berbeda dengan filtrasi yang jatuh dari atas ke bawah, media filternya airnya yang jatuh dari atas ke bawah, itu dia akan melewati satu contoh kita umpama ini satu media filter ya dari atas, itu ketika turun dari sini airnya ini jadi saya barat sebuah aliran air ya, masuk ke sini, nanti yang menjadi media filter yang bekerja cuman yang ini area jari saya, jadi bagian pinggir pojokan sini dia nggak ikut bekerja. Berbeda dengan filtrasi yang dari bawah. Kalau filtrasi dari bawah itu bisa lebih maksimal, artinya di bawah gini ya, dari bawah air masuk dari bawah itu dia akan menyebar kan, yang mana air itu kan sifatnya mengisi ruang kosong yang permukaannya itu ketinggiannya sama, jadi dia akan mengisi penuh dulu, terus kemudian dia akan naik pelan. Nah naiknya itu kan juga rata. Nah itu setiap media filter yang kita pasang itu akan bekerja secara merata. Nah disitulah letak efektifnya filter dengan sistem aliran air dari bawah. Makanya kebanyakan filter kanister pun yang dipakai itu juga alirannya dari bawah. Nah itu kita pakai seperti itu. Jadi nanti lubang yang pipa ini adalah lubang input, langsung air ke bawah, naik pelan melewati media filter dekron, terus kemudian naik melewati media filter kedua yaitu pasir malang. Pasir malang efektif loh buat filtrasi karena ini teksturnya itu berlubang ya. Pasir malang teksturnya berlubang, meskipun kecil-kecil ada pori-pori yang bisa buat rumah bakteri, dan ini rumah bakteri yang melimpah. Terus kalau pakai contoh rumah bakteri keramik kering boleh, ini boleh bagus, cuman kan ini pakai media filter yang murah. Nggak apa-apa kan, nggak apa-apa, nanti efektif, jamin. Kalau nggak efektif, wah datangin rumah saya, kasih saya uang. Bukan saya kasih uang loh ya, kasih saya uang. Efektif jamin nanti. Oke, jadi ini sudah siap, udah tinggal nanti kita hubungkan ke power head. Nah kebetulan power head saya itu pakai power head yang kecil, jadi saya pakai selang yang kecil nih, selang gini. Ini selang biasa digunakan kalau di sini sih digunakan oleh pertukangan, yang sering digunakan untuk pertukangan untuk mengukur ketinggian pondasi atau apalah, mengukur ketinggian pakai air ya. Nah ini saya pakai ini kira-kira 10 mili ya, ini 10 mili. Nah sedangkan ini pipanya itu kan pipa gede ini saya akalin pakai double tip, tapi double tip yang tebal. Mana tadi ya? Nah ini double tip yang tebal gini. Saya pakai ini ngakalin biar selang ini rapat masuk ke itu. Masalahnya kalau cuma dimasukin ini, nanti air itu akan meluap ke atas, yang seharusnya bisa ke dalam ke bawah itu nanti cuman masuk lewat atas, tumpah, akhirnya gagal melewati media filter yang sudah kita masukkan tadi. Jadi harus benar-benar rapat ya antara ini selang, terus kemudian sampai menuju ke bagian bawah. Ini kita lilitkan begini, ini kan nanti jadi besar terus rapat. Nah ini nanti kita masukkan ke pipa input dari filter kanister murahan ya. Nggak apa-apa dibilang murahan, yang penting efektif. Kita masukkan, ini harus rapat lah ya. Tuh jadi masukkan rapat kencang. Nah terus ini kita hubungkan ke power head. Nah untuk menempelkannya saya akan menggunakan ini, apa ini cantolan figura. Ini kebetulan saya kan juga produsen figura jelek-jelekan. Nah ini kita gunakan sebagai alat penggantung di akuarium, pakai ini karena ini lubangnya kita renggangkan dulu. Kita
Bentar ya, berarti nih. Nah nih, jadi begini. Jelek ya? Iya nggak apa-apa. Kita butuh 2 tuh. Nih ada 2. Terus kita butuh lagi sebuah kayu. Ini saya pakai kayu bekas. Bekasnya siapa nggak tahu, yang penting diambil kayunya. Kalau diambil sama ibunya ya udah kasih aja. Ini kita masukkan ke sini. Ini kan ada ulirnya, tuh lihat kayak mur ya, kelihatan ya. Nah itu kayak mur. Kita masukkan ke sini. Ini nanti biar bisa dicantolin ke akuarium. Dan benar-benar ini tanpa modal ini. Nggak apa-apa. Nggak selamanya efektif itu pakai modal, ya enggak. Oke, kita angkatkan sini aja. Ini diikat tuh. Ini kalau cuma satu kan kurang kuat. Oke, teman-teman, ini dia hasilnya. Nah, agak gelap ya, mohon maaf ya, ini udah malam. Ini dalam proses air itu naik dari sini. Nah, tuh naik terus, kemudian dia akan keluar dari lubang itu. Nah, dari lubang ini. Kalau pertama itu masih agak keruh, jangan panik. Nanti dia akan berubah menjadi air sebening kristal. Tuh lihat kan. Nanti dia akan jadi bening sebening kristal sampai saja. Udah ya, sudah jelas ya tadi cara buatnya, terus pemasangannya udah jelas kan, cantolin ke sini tuh pakai karet. Terus inputnya ini kita hubungkan dengan power head. Nah ini power headnya. Nanti air akan turun, terus kemudian di step power head lagi masukkan itu, ada sirkulasi air yang optimal di situ, filtrasi yang maksimal. Oke, jangan lupa like, subscribe. Untuk pertanyaan-pertanyaan silahkan ditinggalkan di kolom di bawah ya, nanti akan saya jawab satu persatu dengan jawaban seindah mungkin. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga tetap kita jaya, kita mendapatkan kita mendapatkan umur yang panjang, umur yang berkah, rezeki yang melimpah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.